Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Sahabatku, sejak wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, di sini kita ketemui bahwa Nabi sebelum ia wafat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan suatu informasi atau mengajarkan kepada sahabat mengenai bagaimana cara memilih pemimpin, mengenai bagaimana cara mengangkat pemimpin. Maka dari itu, sahabat semua, kalau kita lihat di masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat masih memegang sistem yang baik yang itu ditinggalkan dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun sahabat semua, cara membaiat pemimpinnya itu tidak diajarkan Nabi, tapi tetap para sahabat pada saat itu mengutamakan siapa dari mereka yang paling pintar, yang dekat sama Allah, dan dia juga orangnya itu soleh. Begitu. Ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan Nabi kita, bahwa masa yang paling baik adalah masaku, kemudian setelahnya, dan lalu setelahnya, dan seterusnya. Maka dari ini sahabatku semua, kita melihat Khulafaur Rasyidin ini masa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, Khulafaur Rasyidin ini walaupun mereka tidak dibekali oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara mengangkat pemimpin, namun mereka di dalam pengangkatan pemimpin tidak ada di situ yang lari dari jalur Islam. Intinya mereka tetap berada pada kebenaran dan kebaikan. Tapi berbeda dengan masa setelahnya. Masa setelahnya di sini yang akan menjadi efek dari apa yang tidak pernah diajarkan Nabi, seperti masalah pengangkatan seorang pemimpin, ya. Kita lihat di masa Khulafaur Rasyidin selalu ada usaha agar di dalam pemerintahan itu tidak ada yang namanya mengangkat atau mewariskan suatu kepemimpinan. Lalu setelahnya di masa Khalifah Bani Umayyah, di sini baru terjadi, sahabat semua. Kita melihat di mana Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada dasarnya dia pernah berjanji kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa ketika dia nanti sudah habis masanya, ketika dia nanti sudah datang masa berakhirnya, dia akan memilihkan pemimpin sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Tapi ternyata sahabatku semua tidak. Justru di pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, kepemimpinan itu semua diwarisi kepada anak-anaknya. Ya. Maka setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, kepemimpinan itu diberikan kepada Yazid, ya. Yang pada akhirnya sahabatku semua ini menjadikan suatu problem yang besar di dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Begitu. Kemudian juga sahabat semua, diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini pun, ini merupakan cara yang pada dasarnya itu bukan cara yang baik. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan keahliannya di dalam bidang politik, ya, dan juga beliau ini cerdik untuk memutar-mutar atau mengurusi politik. Beliau diangkat jadi pemimpin dan mendirikan dinasti Bani Umayyah. Itu dia memulainya dengan cara yang tidak disukai oleh sebagian orang, ya. Intinya tidak semua orang restu dengan cara yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dari itu sahabatku semua, pada akhirnya nanti keruntuhan dinasti Bani Umayyah ini juga itu dilatar belakangi dari ketidakjelasan dia ini dengan caranya pada saat dia mau diangkat jadi pemimpin, ya. Dia memimpin dengan cara yang rusuh. Maka pada akhirnya nanti dinasti Bani
Umayyah ini juga akan menjadi rusuh, begitu sahabatku semua. Kemudian juga di mana ketika dia menjalankan pemerintahan dengan sistem monarki, ya, di mana itu semua kepemimpinan diwariskan kepada anak-anaknya, ini membuat efek. Efeknya adalah di mana pada akhirnya orang-orang atau keturunan-keturunan keluarga Bani Umayyah yang ada di pemerintahan, yang ada di istana negara itu, pada akhirnya mereka berebut kekuasaan. Pada akhirnya mereka saling berebut sana kemari, bukan malah saling memberi. Nah, itu dia sahabat semua. Kemudian, sahabatku, inilah yang akan menjadi titik awal perbedaan sistem pemerintahan di dalam peradaban Islam, ya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tidak melakukan sistem baiat, ya. Tidak diserahkan kepada sahabat untuk melakukan sistem demokrasi. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin, maka pada saat itu sistem demokrasi sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, sahabat semua, dijelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini pun pakai sistem mewariskan kepemimpinan kepada keturunannya. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, kita mengetahui bahwa dinasti Bani Umayyah ini adalah dinasti yang memiliki perbedaan signifikan dengan dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah itu dia fokus kepada ilmuwan, ya, fokus kepada kebudayaan dan peradaban. Namun kalau dinasti Bani Umayyah ini dia fokus pada perluasan kekuasaan, ya. Kalau kita lihat di masa Bani Umayyah ini tidak terlalu banyak di situ ilmuwan-ilmuwan yang timbul. Ya memang ada, namun titik fokus mereka adalah terhadap perluasan kekuasaan. Kita lihat seperti mereka memperluas kekuasaannya ke Iberia, ke Spanyol, ke Cordova. Kita juga melihat mereka memperluas kekuasaannya ke negeri Khurasan, ya, yang ada di Mesir juga diperluas. Dia melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Maka pada titik di sini, sahabatku semua, pemerintahan dinasti Umayyah ini fokusnya adalah kepada perluasan kekuasaan. Maka mereka melakukan penaklukan-penaklukan kepada negara-negara yang lain. Maka seperti Tariq bin Ziyad itu juga menjadi panglimanya. Ya sahabatku semua. Tapi di sini di masa pemerintahan Bani Umayyah ini tidak ada disusun strategi untuk melakukan sistem kemiliteran, belum ada. Yaitu seperti kita membuat siapa tentaranya, ya, siapa yang dia menjadi di bidang militernya, itu belum ada. Ya, berbeda dengan masa Abbasiyah nanti. Maka ini sistemnya sama seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan Nabi Muhammad SAW, yaitu di mana orang yang dia ahli berperang, ahli berantem gitu, ya langsung diajak untuk berperang, untuk menaklukkan kekuasaan. Tapi walaupun begitu, sahabatku semua, masih ada beberapa pemimpinnya atau khalifahnya yang masih peduli dengan urusan pemerintahan di dalam negeri, bukan hanya masalah perluasan kekuasaan. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pada saat beliau memerintah, beliau tidak terlalu fokus pada perluasan kekuasaan, melainkan beliau bagaimana caranya beliau ini melakukan suatu usaha agar kaum-kaum Syiah atau Khawarij atau juga kaum-kaum Mawali, ya, yang pada saat itu tidak akur, itu dipersatukan, ya, diakrabkan. Dan maka kita melihat juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini beliau membangun sarana prasarana seperti pos-pos, ya, atau tempat air minum, atau juga disediakan kuda-kuda di sebagian tempat pos-pos itu guna membuat suatu kenyamanan dan keamanan dan kesejahteraan di negeri itu. Kemudian poin kelima, sahabatku semua, adalah
dinasti Bani Umayyah ini memindahkan ibu kota kekuasaannya ke Damaskus, ya. Ini menunjukkan bahwa aroma politik yang ada atau kebudayaan yang ada pada saat itu masih terikat kuat dengan sistem apa yang pernah mereka ambil dari negeri Arab, ya. Karena Damaskus itu pun masih pada lingkungan kekuasaan Arab, ya, masih daerah Arab, Jazirah Arab. Namun berbeda kalau kita mengkajinya lagi, sahabat semua, dengan apa yang ada di dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini dia fokus terhadap ilmuwan, ya. Kita melihat, sahabatku semua, ada titik perbedaan antara Daulah Abbasiyah dengan Daulah Umayyah. Kalau Daulah Umayyah yang pertama tadi dia menitik pusatkan ibu kota kekuasaannya di Damaskus, maka kalau dinasti Abbasiyah ini dia di Baghdad, ya. Di Baghdad ini dia agak menjauh dari Arab, ya sahabat semua. Maka dari itu pada akhirnya dinasti Abbasiyah ini para rakyat-rakyatnya, penguasa-penguasanya itu juga tidak hanya orang Arab, ada juga dari Turki dan juga dari Persia, begitu. Kemudian yang kedua, dinasti Abbasiyah ini, sahabatku semua, sudah membentuk seorang wazir yang dia mengatasi departemen-departemen yang ada di bawahnya. Jadi sudah dibuat suatu sistem organisasi pemerintahannya, ya, sudah dibuat sistemnya, sudah menjadi rapi. Sementara kalau di masa Bani Umayyah itu belum ada, gitu. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, adalah di masa dinasti Abbasiyah ini mereka sudah menyusun suatu sistem militer, ya, di mana ada tentara khusus yang dia fokus di bidang peperangan dan dia ahli di situ, dilatih sehingga dia akan menjadi suatu sistem kekuatan, memiliki suatu sistem kekuatan di bidang militer. Berbeda dengan dinasti Umayyah pada saat itu tidak ada. Pokoknya siapa yang mau berperang, ayo ikut. Tapi berbeda dengan dinasti Abbasiyah, sudah disusun masalah kemiliterannya, ya. Maka dari itu, sahabat semua, di bidang perluasan wilayah kekuasaan ini di masa dinasti Abbasiyah tidak terlalu cemerlang. Melainkan mereka cemerlangnya pada saat itu adalah di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dan juga sains. Maka sejarawan banyak yang menjelaskan bahwa di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, disinilah terjadi puncak titik peradaban dunia, di mana pada saat itu tidak ada yang melebihi kehebatan Daulah Abbasiyah dalam urusan peradaban. Ya, mereka lah yang menjadi negara yang maju, menjadi super powernya di dunia pada saat itu. Ini terjadi bagaimana, sahabatku semua? Karena di dalam ilmuwan, ya, di dalam menggali ilmu pengetahuan, di Daulah Abbasiyah ini mereka melakukan asimilasi, ya. Asimilasi itu terjadi karena mereka mau seperti membuka ruang kepada orang-orang lain yang bukan Arab agar mereka juga memiliki peran yang aktif di dalam pemerintahan. Maka kita lihat ada orang-orang dari Turki, Persia yang juga dia menduduki jabatan-jabatan struktural yang ada di Daulah Abbasiyah. Begitu, sahabat semua. Maka di dalam keilmuan juga seperti itu. Kita lihat misalkan kalau seperti ilmu-ilmu sastra, ya, mereka itu ambilnya dari Persia. Lalu kalau seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, mereka ngambilnya dari India. Kemudian kalau mereka dalam urusan ilmu sains dan juga filsafat, mereka mengambilnya dari Yunani. Yang kesemuanya ini dilakukan dengan penerjemahan, sahabatku semua, ya. Yang terjemahan itu diambil dari siapa? Yaitu orang-orang yang pada awalnya mereka bukan suku Arab, ya. Orang yang dari luar Arab diambil, ya, dan mereka itu memiliki peran penting di dalam pemerintahan itu, yang pada akhirnya mereka lah yang membantu di dalam sistem pengambilan ilmu. Nah, begitu, sahabat semua.
Maka kita yang melihat yang terkenal di dalam dinasti Abbasiyah ini ada namanya Darul Hikmah. Darul Hikmah inilah sahabat semua, yang ada para sejarawan yang mengatakan bahwa ini sebenarnya perpustakaan. Tapi banyak juga sejarawan yang mengatakan bahwa Darul Hikmah ini sebenarnya adalah universitas. Karena walaupun banyak buku yang tertulis di sana, yang jumlahnya sampai ribuan, ya, tapi tetap saja sistem ajar mengajar, diskusi, berdialog, ya, itu tetap ada, muzakaroh tetap ada di Darul Hikmah itu. Maka ini menunjukkan bahwa walaupun namanya perpustakaan, sebenarnya Darul Hikmah itu adalah suatu tempat menuntut ilmu, atau juga mereka mengatakannya dengan istilah universitas, yang ini didirikan di masa dinasti Abbasiyah. Maka dari itu, sahabatku semua, maka seperti ilmuwan-ilmuwan juga lahirnya di masa dinasti Abbasiyah ini. Kita melihat ulama empat mazhab juga itu lahir di masa dinasti Abbasiyah ini loh, sahabat semua. Jadi mereka itu mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpinnya yang pada saat itu sangat pro dengan urusan pendidikan, ya, sangat pro. Dia peduli dengan urusan penerjemahan. Bahkan di masa dinasti Abbasiyah ini, disinilah ada produksi kertas yang dibuat oleh dinasti Abbasiyah, yang pada akhirnya dari produksi kertas itu mereka membuat buku-buku yang pada akhirnya itu untuk diajarkan kepada orang-orang lain. Baik sahabatku semua, kemudian di masa dinasti Abbasiyah ini kita melihat suatu kemajuan, ya, yang pada akhirnya nanti juga memang runtuh juga ini dinasti Abbasiyah, tapi dia melalui proses yang lama, karena dia mulai dari abad ke-700 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Itu cukup lama ya, sahabat semua. Baik, ini dia tadi perbedaan antara dinasti Bani Umayyah dengan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi di sini sudah nampak ya titik perbedaannya, sahabatku semua. Kalau dinasti Umayyah fokus terhadap penaklukan kekuasaan, maka dinasti Abbasiyah terfokus pada ilmuwan, ya. Maka pada saat itu, sahabatku semua, dilatar belakangi juga dari Khalifah Al-Ma'mun yang dia pada saat itu pahamnya adalah paham Mu'tazilah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mu'tazilah ini adalah yang kuat rasionalismenya, ya. Karena kuat rasionalismenya, kuat dia menggunakan akal, maka dari situ Khalifah Al-Ma'mun ini juga selalu memberikan apresiasi terhadap para ilmuwan-ilmuwan yang ada pada saat itu. Dijelaskan juga di dalam tulisan Dr. Adian Husaini dan Hamid Fahmi Zarkashi, sahabatku semua, bahwa di masa itu orang yang dia itu dimuliakan bukanlah orang yang banyak hartanya, ya. Itu dijelaskan di dalam salah satu tulisan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Bahkan jadi orang-orang yang dia dimuliakan pada saat itu adalah orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu itulah orang yang dia dimuliakan oleh orang lain. Jadi di sana kalau melihat orang kaya itu biasa aja gitu loh. Biasa aja. Tapi kalau melihat orang yang berilmu itu baru angkat jempol. Maka dari ini nggak heran sahabatku semua kalau kita melihat titik masa keemasan Islam itu berada di dinasti Abbasiyah ini. Baik sahabatku semua, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.